nanya-nanya terus ternyata upload dokumen internal yang harusnya nggak boleh di-upload ke sana. Karena itu kan di-feeding tuh jadi datanya mereka juga nanti kan mereka baca. Nah ini gimana caranya kita bisa pakai data kita gitu ya. Jadi bukan hanya untuk nanya tapi juga untuk train modelnya atau nge-fine tune modelnya. Dan kenapa? Kalau kita pakai data kita ya tujuannya tadi relevansinya gitu kan. Relevansinya itu penting. Yang ketiga adalah trust. Kenapa trust ini penting? Mungkin teman-teman sekalian sering dengar ada istilah open source model gitu ya atau open source in general lah, open source software. Ini di Indonesia yang sering terjadi salah kaprah. Orang kalau bicara open source itu biasa identik dengan gratisan gitu ya. Padahal sebenarnya open source itu bukan tentu gratisan. Ya, open source bisa aja berbayar. Tapi intinya adalah dia open gitu. Arsitekturnya, code-nya, dia kasih tahu kita bikinnya kayak gimana. Itu semuanya open. Dan pentingnya open source LLM model itu adalah LLM model yang open itu tidak hanya bisa free to download. Ya. Jadi definisinya bahkan bukan free to download. Kalau kita mau download suatu LLM model yang open, kita bisa pergi ke website ini, namanya Hugging Face. Nah, tapi misalkan contoh saya cari ada satu model namanya Falcon gitu ya. Ini saya klik, ini bisa kita download nih. Saya pergi ke file, saya bisa download modelnya. Ya. Tapi yang namanya open itu adalah dia kasih tahu sebenarnya gimana cara dia ngetrain modelnya. Bahkan dia kasih tahu juga dataset yang dia pakai. Jadi kalau kita pergi ke Hugging Face, biasanya di sebelah kanan itu ada tulisannya nih. Nah, dataset used to train. Ini kalau kita klik, kita bisa tahu nih dataset yang dipakai apa. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena kalau kita pakai model, kita pengen tahu modelnya ini akan mengenerate teks dari input yang kita berikan itu pastikan berdasarkan data yang digunakan untuk ngetrain model itu. Kita pengen tahu nih, jangan-jangan data yang digunakan ini nggak bener nih gitu. Ada bahayanya nih buat apa yang mau kita lakukan gitu ya. Atau mungkin beda dengan pemahaman kita gitu. Nah kita harus tahu, nah ini sebenarnya konsep open source yang harusnya kita pahamin. Jadi bukan, open source itu bukan free to download atau free to use. Tapi sebenarnya adalah dia open. Code-nya dibuka, dia kasih tahu gimana cara nge-train modelnya kalau dalam konteks LLM ya. Nah ini bisa tahu nih kita. Jadi ini hal yang penting yang juga harus kita pahami. Oke. Nah berikutnya adalah risk and compliance. Ini terkait juga dengan yang tadi ya. Jadi kalau kita bikin model, kita train, kita tahu lineage-nya nih. Modelnya datangnya dari mana, dipakai untuk apa gitu ya. Nah ini konsep yang penting. Dan inilah makanya sebenarnya kami di Cloudera bikin data platform, yang data platform kami itu bisa jalan di on-prem di server kita atau bisa juga jalan di cloud, tapi intinya kita own data yang kita punya dan kita bisa pakai itu untuk ngebangun solusi berbasis Gen AI di atasnya yang trusted. Kenapa? Karena kita punya kontrol gitu terhadap modelnya, terhadap data yang kita pakai untuk mengaugment model kita. Gitu. Ini yang penting. Oke, jadi bukan sekedar kita tanya aja ke ChatGPT, tapi kita punya dan kita punya kontrol. Oke, jadi tadi saya di awal bicara tentang udah kenapa Mini menjadi hype dan kenapa membangun solusi Gen AI ya atau LLM itu penting menggunakan konteks atau data yang kita punya sendiri yang kita kontrol. Ini sekarang saya mau bahas tentang life cycle-nya nih. Kalau kita mau ngebangun solusi atau aplikasi berbasis Gen AI itu step-stepnya kayak gimana ya. Ini saya akan go terus satu-satu mungkin tapi beberapa akan saya skip nggak terlalu detailnya karena mungkin udah banyak yang familiar juga dan juga mungkin karena keterbatasan waktu. Nanti nextnya saya akan coba align ini dengan apa yang bisa kita lakukan menggunakan Cloudera Machine Learning Platform. Ya tapi mungkin nanti detailnya kalau mau ada pertanyaan lebih lanjut feel free bisa kontak kami atau rekan-rekan dari SWG. Oke, kita bahas dulu yang pertama nih dari sebelah kiri ya. Scope, select, adapt, and align application integration. Jadi yang pertama adalah paling penting kita mesti define use case-nya dulu. Itu yang paling penting. Jadi yang saya sering tekankan adalah jangan hanya bicara Gen AI, tapi kita tuh selalu kalau datang ke kliennya di Cloudera itu sering datang, saya perlu solusi data platform, solusi big data gitu. Biasanya yang selalu saya tanyakan use case-nya apa gitu. Karena teknologi itu ada untuk memecahkan masalah kan ya. Jadi jangan dibalik. Jangan kita pikir teknologinya dulu, baru nanti kita pikirin use case-nya. Kita punya use case dulu, kita punya masalah dulu, kita punya tantangan dulu, baru kemudian kita datang dengan teknologinya. Nah ini yang paling penting nih sebelah kiri. Nah setelah sebelah kiri ini kita lalui, baru kemudian kita bisa pilih modelnya. Oke. Nah, model ini sebenarnya kita ada beberapa pilihan. Satu, kita bisa train model kita sendiri, tapi itu butuh resource yang sangat besar. Mungkin bisa butuh ribuan GPU gitu ya untuk nge-train model. Itu yang dilakukan oleh
si Falcon, Facebook ya dengan Llama model itu mereka pakai resource yang gede banget. Jadi opsi kita kalau kita pengen shortcut ya, kita bisa pakai existing model. Yang tadi saya udah cerita kita bisa download dari Hugging Face contohnya, itu banyak open source model. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan adalah tidak semua model itu sama. Dia di-train dengan data yang berbeda, pengkhususannya juga berbeda-beda, ada model yang dipakai buat nge-generate code ya, kayak namanya start coder atau wizard coder gitu ya. Nah, tapi juga yang paling penting adalah model itu biasanya punya license agreement-nya gitu. Usage-nya boleh buat apa aja. Nah, ada yang boleh dipakai buat komersial, ada yang dipakai cuman boleh buat research. Ini penting nih. Saya sering ketemu ada teman-teman gitu ya di industri, mereka bilang ya download aja pakai model yang ini. Iya kata orang bagus gitu. Tapi nanti mereka sadar begitu udah dibungkus dijadiin aplikasi, sebenarnya itu model nggak boleh dipakai untuk komersial. Ini makanya tadi saya kaitkan, saya tekankan banget di awal, free to download, free to try, free to use, gitu. Itu belum tentu open source. Kita harus pahamin juga tuh konsepnya di belakang dan juga dalam kaitannya tentang bagaimana kita bisa gunakan nanti nih. Kalau memang ternyata tujuannya komersial ya, karena ternyata ada yang tidak komersial. Kenapa akhirnya waktu Facebook meluncurkan Llama 2, Facebook atau Meta ya, meluncurkan Llama 2 ini jadi heboh. Karena Llama 1 itu pas keluar itu non komersial. Tapi Llama 2 ini menjadi komersial. Boleh diizinkan untuk komersial usage. Nah ini yang menarik nih. Ya tadi kayak Falcon yang sempat saya tunjukin, ini ada komersial. Tapi ada limitednya, ada kayak terms and condition yang nanti bisa dibaca per masing-masing model kalau kita buka di Hugging Face. Oke, ini yang penting. Nah, setelah kita kemudian pilih model yang cocok buat kita, license term-nya juga cocok dengan apa yang mau kita lakukan, baru kita kemudian adapt and align. Kenapa? Karena tadi kita bikin modelnya ini bukan kita bikin model sendiri, tapi kita pakai existing. Misalnya ya, nah, setelah kita itu berarti kita mesti align nih. Kenapa? Supaya kita pengen model yang kita pakai, karena dia model open source, kita mesti align dengan apa yang mau kita lakukan. Nah, cara meng-align dan mengadaptasikan model itu ada beberapa cara. Satu, pertama yang paling simpel disebut dengan istilah prompt engineering. Ya tadi udah dibahas ya, prompt engineering apa ya? Jadi pas kita nulis teksnya, itu nggak sekedar cuman kasih pertanyaan aja gitu, bukan sekedar kita kasih teks sederhana aja. Tapi kita kayak menggiring si LLM modelnya ini untuk mengenerate teks yang menurut kita benar gitu, yang kita mau. Ya. Nah ini ada beberapa approach nih kalau di dunia prompt engineering. Ada yang disebut namanya zero shot. Ya zero shot itu artinya kita bikin prompt, tapi ya udah kita nggak kasih guidance ke dia, cuman kita kasih kayak pengantar aja. Kamu ini AI assistant ya. Ya udah sekarang saya tanya, what is the meaning of life? Dia akan coba generate text gitu ya dari apa yang saya tulis di sini sebagai teks. Tapi kalau yang namanya few shot itu saya sebelum kasih trigger teks yang saya minta dia untuk lanjutkan, ya saya nggak jawab dia minta jawab ya, tapi nge-generate untuk melanjutkan, itu saya kasih contohnya dulu nih. Jadi kayak saya ajarin dulu nih. Ini ya contoh ngejawabnya begini nih, kalau saya tanya how are you gitu ya, dia ngejawabnya tuh harus jawab-jawab yang agak lucu-lucu gitu, ya kan. Nah jadi saya kasih tahu jawabnya lucu ya, jangan serius ya. Contohnya kayak gini nih, kalau saya tanya how are you, jawabnya jangan jawab yang formal, tapi jawabnya ya saya nggak bisa komplain ya, tapi ya oke lah. Kalau ditanya jam berapa sekarang, jangan dijawab jamnya, tapi dijawab ya saya mesti beli jam nih. Nah baru kemudian kita tanya gini, ini nanti jawabannya beda sama yang di atas. Kenapa? Karena kita kayak giring dia untuk menjawab dengan jawaban yang kita pengen dia generate. Itu namanya few shot learning. Dan ini namanya prompt engineering nih. Jadi mungkin kita mulai paham ya. Prompt engineering itu apa? Ya itu kayak gimana kita bisa kasih input yang detail dan mengarahkan dan menggiring supaya teks yang di-generate itu sesuai dengan yang kita mau. Oke. Ini namanya prompt engineering ya. Ada juga konsep yang namanya chain of thought reasoning. Jadi di dalam prompt-nya kita kayak kasih semacam template supaya si LLM-nya itu begitu dia mengenerate teks kelanjutannya itu berdasarkan urutan yang udah kita define. Jadi dia jawabnya sistematis nih, gitu nah, kayak ilmuwan dia jawab. Kenapa? Karena kita kasih tahu step-stepnya kayak begini. Ini namanya chain of thought reasoning. Jadi ini masuk ke area yang tadi ya, prompt engineering. Oke, nah yang kedua kita pakai tadi model existing atau model yang kita train sendiri. Pas kita mau adapt dan align model, yang kedua itu adalah augmentation. Nah, augmentation itu apa? Augmentation itu sebenarnya LLM ini udah kita train menggunakan data. Ya, jadi ini saya ambil contoh
model si Falcon, ini dia kasih tahu nih